Di tanah suci, mukena Nadia robek dengan bekas guntingan yang jelas, tanda pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Di balik suci dan heningnya ibadah haji, sebuah rahasia kelam mulai terbuka. Perselingkuhan, pengkhianatan, dan balas dendam pun mewarnai perjalanan seorang istri yang tak hanya berjuang untuk rumah tangganya, tapi juga untuk menyelamatkan jiwanya. Sampai akhirnya, ia sadar, ada luka yang tak bisa dijahit kembali, dan ada kekuatan yang lahir dari robekan itu. Langit Makkah malam itu berkilauan, dihiasi bintang-bintang yang terasa lebih dekat, seolah-olah ikut menyaksikan jutaan umat manusia memanjatkan doa dengan penuh harap dan air mata. Di antara lautan putih itu, Nadia berdiri khusyuk di pelataran Masjidil Haram, menyeka peluh yang bercampur dengan haru. Tangannya menengadah, hatinya bergetar. Ya Allah, berkahilah rumah tanggaku. Jauhkan kami dari fitnah dan godaan. Teguhkan cinta kami dalam ridha MU. Itulah doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci. Ia percaya, ibadah haji bukan sekadar rukun Islam terakhir, tetapi juga momentum memperbaharui hati, memperkuat ikatan suami istri. Ia dan Fikri, suaminya, memang sempat dilanda ketegangan sebelum keberangkatan. Namun Nadia memilih untuk menganggapnya sebagai ujian kecil yang akan terhapus dalam keberkahan perjalanan suci ini. Namun harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Malam itu, setelah seharian menjalankan rangkaian ibadah, Nadia kembali ke penginapan dengan langkah lelah namun hati tenang. Fikri belum kembali, katanya ingin berbincang dengan beberapa jamaah pria dari kelompok lain. Nadia pun bersiap untuk salat malam. Ia membuka koper, meraih mukena kesayangannya, putih bersih, dengan rendah halus di ujung lengan, pemberian ibunya saat pernikahan. Namun, detik berikutnya, dunia seperti berhenti berputar. Di bagian dada mukena itu, terdapat robekan panjang. Bukan karena sobekan biasa. Ada bekas potongan lurus, presisi, seolah-olah disengaja. Dengan tangan gemetar, Nadia meraba kain yang terkoyak, matanya mulai basah oleh air mata yang tertahan. Siapa yang tega melakukan ini? Pikiran Nadia langsung melayang pada satu nama, Intan. Wanita itu sejak awal manasik sudah membuat hatinya tidak nyaman. Terlalu sering menyapa Fikri, terlalu mudah tertawa di hadapannya. Bahkan saat briefing sebelum keberangkatan, Intan tak segan-segan duduk di sebelah Fikri, bertanya ini itu seolah Nadia tak hadir di sana. Fikri, yang dikenal lembut dan terbuka, tampak tidak menganggap hal itu masalah. Tapi bagi Nadia, ada sesuatu yang tak wajar dari kedekatan mereka. Dan kini, setelah mukenahnya ditemukan dalam kondisi seperti ini, kecurigaan itu tumbuh menjadi benih kegelisahan yang sulit dibendung. Nadia terduduk di sisi tempat tidur. Hatinya bergolak. Di tempat suci yang seharusnya hanya berisi niat bersih dan keikhlasan, ia malah merasa seperti tertusuk duri dalam daging. Apakah ini ujian MU, ya Allah, atau peringatan? Dari jendela kamar, suara azan malam terdengar mengalun syahdu. Nadia menghela napas dalam-dalam. Ia menatap mukena yang robek itu sekali lagi, lalu memeluknya erat-erat seperti memeluk luka hatinya sendiri. Ia tahu, malam ini salat tahajudnya akan lebih dari sekadar rutinitas ibadah. Akan ada air mata yang jatuh bukan hanya karena rindu kepada Tuhan, tetapi juga karena cinta yang mulai terasa rapuh. Dan di tanah suci ini, Nadia harus menemukan jawabannya, tentang siapa yang sesungguhnya layak dipertahankan, dan apa yang harus dilepaskan. Hari-hari di Mekah berjalan lambat bagi Nadia, tak seperti yang ia bayangkan saat masih di tanah air. Ia semula membayangkan setiap detik akan dipenuhi kehusyukan dan kedamaian, namun kini hatinya diselubungi awan gelap yang terus membayang. Setiap langkah menuju ibadah justru terasa seperti melangkah di atas bara. Suasana suci itu seolah dirusak oleh kecurigaan yang semakin menggumpal di dalam dada. Puncaknya terjadi saat wukuf di Arafah. Jutaan manusia diam di padang luas itu, duduk atau berdiri dalam kehusyukan yang tak tergambarkan. Doa bergema dari segala arah, mengguncang langit yang mendung. Tapi Nadia, di tengah takbir dan istighfar, merasa seperti terasing. Matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuat jantungnya mencelos. Fikri, suaminya, duduk agak jauh dari tenda kelompok mereka. Di sampingnya, Intan. Mereka tak bersentuhan, tidak juga berbicara, setidaknya saat itu.
Namun jarak duduk yang begitu dekat di antara ribuan jamaah lain, membuat dada Nadia terasa sesak. Intan tampak menunduk, tapi sesekali menoleh, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang menusuk. Mengapa mereka begitu dekat? Mengapa bukan aku yang di sampingnya? Bukankah ini waktu paling penting untuk berdoa bersama sebagai suami istri? Nadia tak tahan. Ia mundur beberapa langkah, mencari tempat sepi di balik tenda. Di sana, air matanya tumpah, namun segera ia hapus. Tak ingin tampak rapuh di tengah lautan manusia yang bersujud mencari pengampunan. Hari berikutnya, saat tawaf, luka itu menganga lebih lebar. Di tengah pusaran manusia mengelilingi Ka'bah, Nadia kembali melihat mereka. Fikri dan Intan berjalan nyaris beriringan di saf yang sama. Fikri tak menyadari, atau mungkin pura-pura tak peduli. Tapi Intan, ia menoleh ke arah Nadia, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu di balik tatapan itu, bukan hanya sekadar sopan santun sesama jamaah. Tatapan itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Penguasaan, tantangan, bahkan kemenangan. Lalu ia berkata, cukup lirih namun sampai di telinga Nadia saat mereka bersisian untuk sesaat. Capek, ya? Perjalanan ini memang lebih mudah kalau ada yang perhatian. Nadia tercekat. Kalimat itu seperti belati yang menggores langsung ke ulu hati. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Nadia kehilangan kendali. Ia berhenti sejenak, berdiri kaku, lalu melanjutkan tawaf dengan langkah-langkah berat. Air mata kembali mengalir, tapi bukan karena kehusyukan ibadah. Hatinya koyak, tak kalah sobek dari mukenah yang beberapa malam lalu ia temukan dalam kondisi mengenaskan. Mukenah itu kini terasa seperti simbol pengkhianatan. Robeknya bukan sekadar sobekan kain, tapi luka yang menandai hancurnya kepercayaan. Setiap kali Nadia mengingat potongan lurus itu, ia merasa dikhianati oleh wanita lain, dan lebih menyakitkan, oleh suaminya sendiri. Di penginapan, Nadia duduk di tepi ranjang. Mukenah yang robek telah ia simpan dalam tas khusus. Entah mengapa belum ia buang. Mungkin karena ia masih butuh bukti bahwa semua ini bukan sekadar bisikan syaitan, bukan sekadar rasa cemburu yang tak berdasar. Namun justru di tempat tersuci inilah, ia sadar. Bisikan iblis bisa terdengar paling nyaring saat hati sedang rapuh. Ya Allah, aku tak ingin suudzon. Tapi jika ini adalah fitnah, tunjukkan kebenarannya. Dan jika ini benar, beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Doanya lirih, tapi hatinya mulai bersiap. Tak ada yang lebih menyesakan daripada menjalani ibadah dalam bayang-bayang pengkhianatan. Tapi Nadia tahu, ia tak bisa terus diam. Ia harus menghadapi kebenaran, apapun bentuknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Tanah Suci, Nadia merasakan bahwa haji ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati yang paling berat. Pesawat yang membawa mereka kembali ke tanah air mendarat mulus di tengah rinai hujan. Tapi bagi Nadia, langit masih terasa berat. Tidak ada rasa lega yang seharusnya menyertai akhir perjalanan spiritual. Tidak ada senyuman hangat seperti yang biasa ia lihat di wajah-wajah jamaah lain saat menyentuh tanah kelahiran kembali. Yang ada hanya hening, dan tatapan kosong dari seorang suami yang dulu begitu ia percaya. Raka duduk di sampingnya sepanjang penerbangan, tapi tak banyak bicara. Bahkan saat para jamaah lain saling mengucap syukur, saling mendoakan setelah menyelesaikan ibadah, Raka hanya menunduk, memandang ponselnya, atau memalingkan wajah ke jendela. Nadia mencatat semuanya dalam diam. Hari-hari setelah kepulangan mereka berjalan seperti lakon teater sunyi. Rumah terasa asing. Raka lebih sering keluar, alasan klasik, urusan bisnis. Makan malam tak lagi ditemani obrolan ringan. Bahkan salat berjamaah yang dulu rutin, kini tak pernah dilakukan bersama. Seakan-akan momen suci yang mereka lalui di Tanah Suci hanyalah fragmen yang menguap, lenyap begitu roda pesawat menyentuh landasan. Nadia tidak bertanya, tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya menyimpan semuanya dalam-dalam, seperti menyusun batu bata dari luka. Dalam diamnya, ia mengamati. Dalam tenangnya, ia menyusun rencana. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi ada pula bagian lain yang mulai menyiapkan dirinya untuk perang. Lalu hari itu datang. Saat Nadia sedang menyiram tanaman di halaman rumah,
sebuah mobil putih berhenti di depan pagar. Seorang wanita turun dengan senyum yang terlalu manis untuk disebut biasa. Gaun panjang syari berwarna pastel, hijab lebar menjuntai hingga ke dada, dan wajah familiar yang tak mungkin Nadia lupakan, Intan. Dengan suara lembut dan mata berbinar, Intan melangkah mendekat sambil berkata, "Assalamualaikum, Mbak Nadia, apa kabar? Aku sekarang sering main ke sini, loh. Aku sama Mas Raka kerja bareng di bisnis syariah. Baru mulai, tapi insya Allah menjanjikan banget." Setiap kata menusuk seperti jarum dingin. Nadia berdiri tegak, menatapnya. Senyum tipis ia ukir, penuh kepalsuan. "Waalaikumsalam, oh, begitu ya? Bisnis syariah? Menarik." Tapi dalam hatinya, badai mengamuk. Kata-kata, bisnis syariah, itu terdengar seperti ejekan. Seperti bendera suci yang dikibarkan untuk menutupi sesuatu yang najis. Intan tampak begitu percaya diri. Ia melenggang santai menuju pintu rumah, jelas sudah akrab dengan lokasi, terlalu akrab. Nadia tidak menahannya. Ia justru membuka pintu lebar-lebar, bukan karena menerima, tapi karena ingin tahu sejauh apa semua ini akan dimainkan. Dan ketika malam tiba, Raka pulang dengan wajah lelah tapi tidak bersalah. Seolah-olah tak ada apapun yang berubah. Ia hanya meletakkan tas, menyalakan TV, dan bertanya, "Kamu masak apa malam ini?" Nadia tak menjawab. Ia hanya memandang mukena robek yang kini digantung di balik pintu kamar. Simbol luka yang belum sembuh. Simbol cinta yang mungkin sudah mati. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai mengumpulkan bukti. Telepon yang disadap, foto-foto dari kejauhan, dan catatan aktivitas Raka yang tak biasa. Ia tak lagi mencari kepastian, karena hatinya sudah tahu jawabannya. Ia hanya butuh kejelasan, untuk kelak berdiri tegak saat kebenaran terungkap. Dalam catatannya, tertulis, dia bilang itu bisnis syariah. Tapi mengapa gerak-geriknya seperti menyembunyikan sesuatu? Dan mengapa wanita itu, yang menyayat mukenahku, justru muncul sebagai rekan resmi? Apa semua ini hanya kebetulan, atau permainan yang dirancang rapi? Di tengah malam, Nadia menatap bayangan dirinya di cermin. Tak lagi tampak wanita yang rapuh. Yang berdiri di sana adalah seorang istri yang terluka, tapi juga seorang perempuan yang tengah bangkit dari pengkhianatan. Ia tahu, kepulangannya bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pertempuran. Rumah itu tak lagi menjadi tempat pulang yang hangat. Dindingnya masih berdiri kokoh, perabotan tetap di tempat, tapi kehangatan dan cinta telah lama menguap dari dalamnya. Yang tersisa hanya sunyi yang menggantung di antara detik-detik, dan kesendirian yang semakin tajam menggigit. Raka mulai jarang pulang tepat waktu. Bahkan jika pulang, ia tampak seperti tamu. Makan sendiri. Tak lagi bertanya kabar. Tak lagi menyentuh tangan Nadia seperti dulu. Kadang, ia hanya diam di depan laptop, berbicara dengan suara pelan melalui telepon, atau menyelinap ke balkon sambil membawa ponsel. Nadia tak menegur. Ia hanya menyimak. Awalnya, ia ingin percaya bahwa ini hanya fase. Mungkin Raka memang sibuk. Mungkin masih ada sisa cinta yang bisa diperbaiki. Tapi harapan itu perlahan mati, satu persatu, dibunuh oleh bukti. Suatu malam, saat Raka tertidur di sofa karena kelelahan, Nadia mengambil ponselnya yang tak terkunci. Mungkin karena terlalu yakin, atau terlalu ceroboh, Raka lupa bahwa istri sahnya masih punya insting yang tajam. Jari Nadia gemetar saat membuka aplikasi pesan. Dan di sana, kenyataan terpampang jelas. Tak bisa dibantah. Tak bisa dibenarkan. Percakapan Raka dengan Intan. Panggilan-panggilan sayang. Janji bertemu. Rencana liburan rahasia. Bahkan foto-foto selfie mereka, tersenyum, di tempat yang seharusnya tak pernah mereka datangi bersama. Di tengah malam yang hening itu, Nadia duduk sendirian di kamar. Ia menggenggam ponsel dengan tangan yang tak berhenti gemetar. Tapi tidak ada air mata yang tumpah. Tidak kali ini, karena hatinya sudah terlalu kering untuk menangis. Ia hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang istri sah, yang telah setia, yang telah mendoakan dari tanah suci, yang kini diperlakukan seperti debu oleh lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya. "Aku bukan wanita lemah yang akan menangisi pengkhianatan 2 kali," bisik Nadia dalam hati.
Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah. Keesokan harinya, Nadia mendatangi rumah sahabat lamanya, Farah, seorang pengacara yang pernah membantunya menyelesaikan kasus warisan keluarga beberapa tahun silam. Farah adalah tipe wanita tegas, tajam, dan tak takut bermain di medan perang. Mereka duduk berdua di ruang tamu, secangkir teh hangat mengepul di antara mereka. Farah menatap Nadia dengan sorot mata penuh empati, namun juga kekaguman. "Kamu yakin mau hadapi ini, Nat? Ini bukan sekadar soal perasaan lagi. Ini bisa jadi permainan panjang." Nadia mengangguk pelan, tapi matanya tak ragu. "Aku sudah kehilangan mukenahku. Tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku." Farah menarik napas panjang. "Baik, kalau kamu siap, aku akan bantu. Tapi jangan cuma berpikir balas dendam, Nat. Rancang langkahmu. Kendalikan permainan. Kamu harus menang dengan kepala tegak." Malam-malam berikutnya, Nadia mulai menyusun strategi. Ia mulai merekam pembicaraan Raka secara diam-diam. Mengamati keuangan rumah tangga. Mencatat perubahan sikap dan pergerakan pria itu. Tidak lagi sebagai istri yang tersakiti, tetapi sebagai wanita yang sedang mengumpulkan senjata. Setiap data, setiap pesan, setiap kebohongan, ia arsipkan dengan rapi. Ia tidak berkata apa-apa pada Raka. Ia tetap melayaninya seperti biasa, tanpa kelembutan berlebih, tapi juga tanpa kemarahan. Justru sikap tenangnya membuat Raka tak waspada. Ia berpikir Nadia telah menyerah. Ia tidak tahu bahwa istrinya sedang membangun panggung pertempuran yang akan menjungkir balikan segalanya. Dan di dalam hatinya, Nadia berjanji, jika dirinya adalah istri sah yang terbuang, maka ia akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai hakim atas pengkhianatan itu. Dalam hidup, tidak semua perang dimulai dengan teriakan. Ada perang yang berlangsung dalam diam, tersembunyi di balik senyum, terbungkus kerudung doa dan sapaan manis. Dan Nadia memutuskan untuk bermain di medan itu, perang yang senyap namun menghancurkan. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan data, mengamati, dan merancang siasat bersama Farah, kini saatnya Nadia bertindak. Bukan dengan amarah terbuka, tapi dengan jebakan sosial, satu persatu, perlahan, elegan, dan tak terdeteksi secara langsung. Langkah pertama, komunitas arisan bulanan. Nadia, yang selama ini dikenal anggun dan tidak banyak bicara, datang dengan aura yang berbeda. Ia lebih ramah dari biasanya, lebih ringan tangan, namun ketika topik tentang perempuan dan kehormatan rumah tangga mencuat, Nadia melontarkan satu kalimat menggantung. Kadang, perempuan yang paling manis tutur katanya justru bisa merusak rumah tangga orang lain dari balik ayat-ayat suci yang dia hafal. Hening. Beberapa ibu menoleh. Senyum Nadia tidak berubah, tapi matanya berbicara lebih banyak. Kemudian ia dengan sengaja meninggalkan ponselnya terbuka di atas meja saat ia ke dapur. Layar menampilkan foto Intan dan Raka berdua, wajah mereka terlalu dekat untuk disebut rekan bisnis. 1-2 orang melihat. 1-2 orang mulai bergumam. Begitulah awal dari ledakan kecil yang dirancang rapi. Langkah kedua, majelis taklim. Nadia mengenal Ustazah Imah, pengasuh majelis, sebagai wanita bijak namun sangat menjaga nilai-nilai moral. Ia datang membawa cerita fiktif dalam bentuk curhat, seolah mewakili temannya yang sedang diselingkuhi oleh sahabat satu kelompok pengajian. "Temanku ini diam, Bu Ustazah, tapi suami dan pelakornya justru aktif dalam bisnis syariah." Parahnya, si wanita itu bahkan ikut ceramah, ikut kajian, seolah dia paling suci padahal, di belakang temanku, dia menusuk dalam-dalam. Ustazah Imah mengernyit. "Astagfirullah, siapa yang seperti itu?" Nadia menggeleng perlahan. "Bukan hak saya menyebut nama tapi lambat laun, semua akan tahu." Langkah ketiga, dan yang paling berani, keluarga Raka. Ibunda Raka dikenal sebagai wanita konservatif dan sangat menjunjung tinggi etika rumah tangga. Nadia, yang selama ini selalu berusaha menjadi menantu ideal, datang ke rumah mertua dengan membawa sekotak kue dan wajah penuh tenang. Di tengah perbincangan ringan, Nadia membuka ponselnya dan memperlihatkan pesan-pesan Raka dengan Intan. Namun ia tidak menangis. Ia hanya berkata, "Saya tidak minta ibu ikut campur.
Saya hanya merasa ibu berhak tahu siapa wanita yang kini sering makan di meja yang dulu saya tata sendiri. Ibunda Raka terdiam lama. Ia tidak berkata apa-apa malam itu, tapi 3 hari kemudian, Nadia mendengar dari tetangga bahwa Intan terlihat meninggalkan rumah Ibunda Raka dengan wajah sembab. Intan mulai panik. Citra, muslimah teladan, yang selama ini ia bangun, dengan unggahan kajian, foto-foto syari, dan kutipan ayat di media sosial, mulai runtuh. Ia sadar, bisikan-bisikan mulai terdengar. Salam yang dulu hangat kini terasa dingin. Grup-grup kajian yang dulu aktif membalas chatnya, kini hanya memberikan balasan singkat. Undangan pengajian mulai jarang mampir. Di suatu pertemuan bisnis, Intan bahkan mendapati beberapa investor wanita tak lagi mau duduk bersamanya. Salah satu dari mereka menatapnya lama dan berkata dingin, "Kami lebih suka bermitra dengan wanita yang menjaga batas bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam rumah tangga orang lain." Itu lebih menyakitkan dari caci maki. Nadia menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak menyentuh, tidak menuduh, tidak menyebar fitnah. Ia hanya menabur kebenaran dan membiarkan sosial yang menilainya. Farah menepuk bahunya saat mereka bertemu di sebuah kafe. "Permainanmu bersih, Nat, tanpa cacat hukum, tapi penuh luka psikologis. Apa kamu puas?" Nadia tersenyum, lalu menjawab tenang, "Belum, tapi ini langkah pertama. Aku tak mau menodai tangan dengan balas dendam yang kotor. Aku hanya ingin kebenaran memantul pada wajah mereka, seperti cermin tanpa retak." Dan di malam itu, Nadia menuliskan di jurnal pribadinya, "Aku tidak ingin menangis lagi. Aku ingin berdiri, bukan untuk membuktikan siapa salah, tapi agar dunia tahu, istri sah tak seharusnya terbuang. Jika mereka berani melangkahi batas, maka biar aku sendiri yang menggambar ulang garisnya." Nama baik bisa dijaga seumur hidup, tapi dihancurkan hanya dalam satu malam, terutama di era digital. Dan Intan, yang selama ini terdesak, memilih menyerang balik dengan cara yang paling licik, anonim di media sosial. Pagi itu, Nadia terbangun dengan notifikasi tak berhenti berdenting. Grup WhatsApp majelis taklim heboh. DM Instagramnya penuh. Sebuah akun anonim bernama Ustadzah_berhati_setan memposting serangkaian unggahan. Tidak semua wanita yang terlihat salehah itu benar-benar suci. Ada yang berhaji, tapi menyimpan masa lalu kelam. Berselingkuh di masa lalu. Anak hasil aborsi. Menghina keluarga mertua. Bertopeng istri sah, tapi sebenarnya hanya istri karena harta. Setiap kalimat ditulis seolah berdasarkan fakta. Tapi Nadia tahu, ini bukan sekadar fitnah. Ini serangan yang ditujukan padanya, menyusup dengan racun di balik moral palsu. Akun itu juga menyisipkan foto-foto lama Nadia, saat masih remaja, duduk di atas motor bersama teman laki-laki. Foto saat ia menggunakan baju non-syar'i dari masa lalunya. Semua itu disusun rapi untuk membangun satu narasi, Nadia bukan istri teladan. Namun, Nadia tidak bereaksi dengan emosi. Ia tahu, ini bukan sekadar adu citra. Ini perang narasi, dan kebenaran adalah senjata paling tajam jika digunakan dengan tepat. Ia duduk di ruang kerja, membuka folder yang sudah disiapkan berminggu-minggu bersama Farah, proyek kebenaran. Di dalamnya ada rekaman CCTV hotel penginapan di Mekah, memperlihatkan Intan memasuki kamar Nadia saat Nadia sedang salat malam di musyalah hotel. Setelah itu, mukenah ditemukan robek. Video testimoni dari Bu Hajjah Ruminah, jamaah sepuh yang disegani. Dalam videonya, Bu Ruminah berkata dengan tegas, "Saya lihat sendiri, Intan terlalu sering mencari perhatian Mas Raka. Bahkan saat di Masjidil Haram, ia berdiri terlalu dekat, meski ada tempat kosong lain. Itu bukan lagi hilaf, itu niat." Pesan WhatsApp Intan ke Raka dari ponsel yang sempat Nadia backup sebelum Raka mengganti perangkatnya. Salah satunya, dia pikir haji bisa menyucikan pernikahannya? Kita yang tahu siapa dia sebenarnya. Surat saksi dari 3 jamaah perempuan, yang menyatakan bahwa mereka mendengar Intan mencemooh Nadia dalam bahasa halus selama manasik. Farah menyusun semuanya dengan format profesional. 1 paket digital dengan nama file. Fitnah dibalas fakta. Untuk siapa cermin itu retak.
Setelah berkonsultasi dengan ahli hukum digital dan tokoh agama yang terpercaya, Nadia memilih langkah elegan namun tegas. Ia mengirimkan berkas ke admin komunitas Majelis Taklim dengan pesan, "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi jika kebenaran terus diinjak, saya punya kewajiban menjernihkannya." Ibu Raka, sebagai bagian dari keluarga yang sudah terseret oleh rumor. Ustazah Imah, yang langsung berkomentar setelah menonton bukti. "Naudzubillah, kalau ini terjadi di Mekah, dan wanita itu berani membawa fitnah ke rumah Allah, sungguh ia telah memecahkan cermin dirinya sendiri." Dan sebagai langkah terakhir, Nadia membuat satu unggahan di media sosial pribadinya. Bukan pembelaan panjang. Bukan klarifikasi emosional. Hanya satu video pendek. Proyektor film 2 sebuah montase. Dirinya sedang salat, lalu suara testimoni Bu Hajjah Ruminah, lalu video mukena robek yang ia lipat pelan, dan ditutup dengan kata-kata, "Kebenaran tidak perlu teriak. Ia berjalan pelan, tapi pasti sampai." Untuk yang masih menjual fitnah atas nama kesalehan, ingatlah, setiap cermin yang pecah di rumah Tuhan akan menunjukkan wajah yang sebenarnya. Unggahan itu viral dalam waktu 24 jam. Ribuan komentar masuk. Tapi yang menarik, bukan Nadia yang jadi sasaran. Justru akun anonim yang menyerangnya mulai ditinggalkan, bahkan dilaporkan massal. Tidak lama, akun itu menghilang. Tapi semua orang tahu siapa yang mengelolanya. Intan tidak muncul di kajian minggu itu. Tidak pula hadir di komunitas bisnis. Salah satu temannya berkata bahwa ia mengunci diri di rumah. Semua mitra kerja mulai menarik diri, tidak karena Nadia bicara, tapi karena fitnah yang terbongkar sendiri. Raka mulai gelisah. Ia tahu, badai ini akan sampai padanya. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi sembunyi di balik kata, lupa, atau lelah. Nadia menutup hari itu dengan doa. Bukan doa untuk kemenangan, tapi untuk ketenangan. Di hadapan sajadah, ia berkata lirih, "Ya Allah, Engkau tahu, aku pernah berharap rumah ini suci seperti Ka'bah MU. Tapi jika rumah ini penuh dusta, izinkan aku memilih pergi dengan kehormatan, bukan dendam." Pembalasan terbaik bukanlah teriakan atau tamparan keras, tapi diam yang dingin, yang membuat musuh merasa aman, sampai mereka menyadari semuanya sudah terlambat. Nadia tak pernah ingin menjadi perempuan kejam, tapi ia juga tak sudi selamanya jadi korban. Cintanya sudah dibunuh tanpa belas kasihan, jadi yang tersisa hanya ketenangan yang mengiris tajam. Dan kali ini, Nadia tak hanya akan membalas. Ia akan menghapus jejak mereka dari kehidupan yang pernah dia bangun. Raka dan Intan, setelah semua badai sosial, mulai bergabung dalam bisnis syariah baru yang mereka racik bersama, menjual produk investasi halal, dengan kedok program sedekah dan pemberdayaan umat. Tapi Nadia tahu, tak ada yang benar-benar syariah dari bisnis yang dibangun atas dosa. Ia mulai menyelidiki. Melalui Farah, yang punya jaringan hukum dan IT forensik, Nadia mendapatkan akses ke dokumen keuangan, alur transfer dana, dan skema distribusi investasi. Ternyata, skema mereka banyak celah. Dana tidak transparan, janji profit yang melampaui wajar, dan penggunaan nama tokoh agama yang sebenarnya tak pernah setuju. Namun, yang lebih menarik, seluruh akun bisnis dan dokumen hukum atas nama Intan. Raka, licik seperti biasanya, menaruh semua atas nama pasangannya agar seolah tak terlibat langsung. Dan disinilah Nadia melangkah. Dia dan Farah menyusun ulang dokumen internal. Beberapa kontrak palsu yang sebenarnya digarap oleh Raka. Mereka salin ulang, dengan bukti digital yang mengarah bahwa dokumen itu dibuat sepihak oleh Intan. Video call internal yang direkam secara diam-diam, mereka potong dan edit, cukup untuk memperkuat framing, bahwa Intan bertindak sebagai otak penipuan. Nadia bahkan mengirimkan laporan resmi ke pihak berwenang, bukan atas namanya sendiri, melainkan lewat seorang investor fiktif yang merasa ditipu. Dalam laporan itu disertakan data rekening koran, rekaman voice note, Intan menjanjikan profit gila-gilaan, bukti penggunaan dana untuk keperluan pribadi, nama-nama investor palsu yang disisipkan dalam sistem. Semua tersusun begitu rapi, nyaris tak terdeteksi sebagai jebakan. Beberapa minggu kemudian, aparat datang ke rumah Intan.
Ia ditangkap dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana syariah. Media lokal mulai memberitakan. Komunitas tempatnya dulu berkibar, kini memberinya label baru, penipu berjubah agama. Yang lebih parah, karena semua dokumen hukum atas nama Intan, ia tak bisa menyeret Raka secara resmi, meski sebenarnya mereka membangun semuanya berdua. Intan histeris saat digelandang keluar rumah. Ia menjerit, menyebut nama Raka, menangis minta tolong. "Raka, jangan biarkan aku sendiri. Kita buat ini bersama. Kamu tahu aku tak sendiri." Tapi Raka hanya berdiri di depan gerbang, mematung. Ia tak bisa maju, tak bisa lari. Dunia seakan membungkamnya. Dan di kejauhan, dari dalam mobil yang parkir tak jauh, Nadia menyaksikan semuanya. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengamati, seperti seseorang yang menyaksikan ritual penghabisan. Namun, balas dendam belum selesai. Dengan Intan yang kini diproses hukum, reputasi Raka hancur di dunia bisnis. Banyak investor menarik diri, proyek-proyek mandek, dan yang paling pahit, aset perusahaan dibekukan. Karena meski secara legal tak terlibat, nama Raka terlalu sering muncul di materi promosi dan endorsement. Nadia memainkan kartu terakhirnya, gugatan cerai, disertai gugatan pembagian harta gonogini. Tapi bukan untuk mendapatkan harta, justru untuk memastikan semua yang tersisa harus dibagi, meski tak ada yang tersisa. Farah, dengan kepiawaiannya, memaksa Raka menjual aset-aset terakhir mereka untuk memenuhi syarat hukum. Hasilnya, hanya cukup untuk menutupi sebagian tanggungan hukum dan membayar utang bisnis. Pada akhirnya, Raka duduk sendiri di ruang kerjanya yang kosong. Tak ada Intan, tak ada bisnis, tak ada uang, tak ada Nadia. Hanya cermin besar di dinding yang memantulkan wajah seorang pria yang pernah mencintai dan menghancurkan. Dan kini, dihancurkan oleh perempuan yang tak lagi menangis. Nadia berdiri di pinggir balkon apartemen barunya. Angin malam membelai wajahnya. Di tangannya, secangkir teh hangat. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari Farah. "Semua selesai. Nama kamu tetap bersih. Intan dalam tahanan. Raka tinggal serpihan. Kamu menang, Nat." Nadia menatap langit yang gelap. Ia tak merasa bahagia. Tapi ia merasa utuh kembali. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena ia berhasil bertahan tanpa harus menjadi seburuk mereka. Ia membisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Dendam bukan untuk membalas, tapi untuk mengembalikan keseimbangan. Dan kini, semuanya telah seimbang. Setiap pernikahan punya titik lemah, dan kadang, satu robekan kecil bisa merambat, membelah keseluruhan kain cinta hingga tak mungkin dijahit lagi. Nadia tahu, ini akhirnya. Bukan sekadar babak baru, tapi benar-benar titik akhir dari cerita yang dulu ia kira akan kekal. Cinta yang pernah ia rawat, rumah tangga yang dulu ia banggakan, telah koyak oleh pengkhianatan, kebohongan, dan luka yang bahkan air zam-zam pun tak bisa bersihkan. Pengadilan agama dipenuhi bisik-bisik. Nama mereka sudah viral. Masyarakat tak lagi asing dengan wajah Raka dan Nadia. Tapi hanya satu yang datang dengan kepala tegak hari itu, Nadia. Ia memakai gamis abu lembut, tanpa riasan mencolok. Di tangannya, sebuah map berisi bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman, dokumen penipuan, percakapan gelap, dan surat pernyataan dari saksi kunci. Di sebelahnya, tim kuasa hukum duduk dengan tenang, siap mengeksekusi strategi yang telah disiapkan selama berminggu-minggu. Raka tampak lusuh. Setelan jasnya kendur, matanya sembab, dan ia duduk seperti seseorang yang tahu bahwa hari ini ia akan kehilangan segalanya. Intan, tentu saja, tidak hadir. Ia masih dalam proses hukum terpisah. Nama dan wajahnya sudah tercemar, dan tak ada ruang baginya dalam sidang ini. Tapi bayangan kesalahannya ikut duduk di ruang itu, sebagai saksi bisu dari kehancuran yang ia bantu ciptakan. Sidang berjalan cepat karena semua bukti terlalu kuat. Tak ada celah bagi pembelaan Raka. Bahkan saat hakim menanyakan apakah ia ingin menanggapi tuduhan-tuduhan dari Nadia, Raka hanya menggeleng pelan. Suaranya serak saat berkata, "Saya salah. Saya tidak layak membela diri." Hanya itu. Saat Nadia diminta bicara, ia berdiri dengan tenang. Pandangannya lurus ke arah hakim, bukan ke arah Raka.
Saya tidak menuntut balasan atas luka saya. Saya hanya ingin mengambil kembali hidup saya yang telah dirusak. Yang saya minta hanyalah keadilan dan hak atas anak saya, agar ia tumbuh tanpa warisan dusta dari ayahnya. Suasana ruang sidang mendadak hening. Bahkan kuasa hukum Raka tidak bisa menyanggah. Semua tahu, pertempuran ini telah selesai. Dan pemenangnya berdiri dengan kepala tegak, tanpa satupun air mata. Hakim mengetuk palu. Perceraian dikabulkan. Hak asuh anak jatuh pada Nadia, dengan Raka hanya diberi hak kunjung terbatas. Itu pun setelah evaluasi psikologis. Harta bersama dibagi sesuai hukum. Tapi karena sebagian besar aset telah dijual dan dana dialihkan ke rekening milik Nadia untuk kompensasi penipuan, praktis Raka tak membawa apa-apa pulang. Di luar ruang sidang, media menunggu. Tapi Nadia hanya berlalu. Ia tak ingin menjadi pahlawan dalam drama publik. Ia hanya seorang wanita yang akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Farah menyusul dari belakang, menggenggam bahunya. "Kamu menang, Nat. Ini selesai." Nadia tersenyum samar. "Tidak, Farah. Ini bukan kemenangan. Ini pembebasan." Malam itu, Nadia duduk di kamar barunya, di rumah sederhana yang ia sewa bersama anak semata wayangnya. Anak itu sudah tertidur, memeluk boneka kesayangannya. Nadia menatap mukena putih yang dulu robek. Kini telah dijahit, tapi garis bekas guntingannya tetap tampak jelas, walau telah disulam dengan benang terbaik. Ia menatapnya lama. Ada hal-hal yang bisa kita jahit kembali, tapi bukan untuk dipakai lagi. Hanya untuk dikenang, agar kita tak melupakan rasa sakit itu. Ia menggantung mukena itu di lemari. Bukan untuk dipakai lagi, tapi untuk disimpan, sebagai pengingat, bahwa cinta yang tak dijaga bisa melukai lebih dalam dari apapun. Hujan gerimis jatuh pelan saat pintu rumah Nadia diketuk. Hari itu sunyi, dan langit kelabu seperti ikut menyimpan cerita pahit yang akan muncul di ambang pintu. Nadia membuka pintu, dan di sana berdiri seseorang yang dulu hampir menghancurkannya. Intan. Tapi ini bukan Intan yang dulu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, jilbab lusuh membingkai wajah yang tak lagi angkuh. Tak ada lagi aroma parfum mahal, tak ada lipstik merah menyala. Yang ada hanya seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Uang, nama baik, dan tempat berpijak. Intan berdiri ragu, tangannya menggenggam map usang berisi surat permintaan maaf yang ditulis tangan. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, air matanya sudah lebih dulu turun. "Nadia," suaranya gemetar. "Aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku hanya ingin bilang, aku salah. Aku terlalu jauh. Aku robek hidupmu, dan sekarang Allah balas aku lebih dari yang bisa kubayangkan." Nadia tidak terguncang. Ia tidak membentak, tidak memeluk, tidak menangis. Ia hanya berdiri tegak, tenang seperti karang, menatap perempuan yang dulu pernah merobek mukenahnya di tanah suci, seolah tindakan sepele itu tak berarti apa-apa. "Waktu kau merobek mukenahku," ucap Nadia pelan namun tegas, "kau tidak hanya merobek kain. Kau merobek doaku. Kau mencemari sujudku. Kau menusuk punggungku saat aku sedang minta ampun pada Tuhan. Dan sekarang, kau datang, dalam keadaan yang bahkan aku tak perlu bayangkan untuk merasa puas." Intan berlutut di teras rumah itu, menggenggam ujung gamis Nadia seperti seorang tawanan yang memohon belas kasihan. "Aku hanya ingin dimaafkan, Nat. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Nadia menarik pelan kainnya, melepaskan genggaman Intan. Ia tidak membenci, tapi juga tidak menyayangi. Ia sudah melampaui titik itu. Yang tersisa padanya hanya kesadaran bahwa ada harga dari setiap niat buruk yang dibungkus dalam topeng kesalehan. Ia tersenyum tipis, bukan senyum sinis, tapi senyum akhir. "Kau robek mukenahku di tanah suci. Kini kubalas dengan robeknya hidupmu di dunia nyata. Dan semua ini, aku lakukan bukan demi kepuasan pribadi. Tapi karena aku tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya menunggu waktu. Dan aku, hanya tangannya yang dipakai untuk menyeimbangkan takdir." Intan menangis makin kencang, tapi Nadia sudah melangkah masuk dan menutup pintu perlahan. Tak terbanting, tak tergesa, hanya menutup. Seperti menutup lembar terakhir dari buku usang. Malam itu, Nadia duduk di kamar,
di hadapan cermin. Ia membuka mukena putih yang dulu pernah robek. Kini tetap disimpan, tetap tak digunakan. Tapi malam itu, ia menyimpannya kembali dengan berbeda. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Ia salat tahajud, tenang, tanpa rasa dendam lagi di dada. Karena ia tahu, balas dendam sejati bukan saat lawanmu menderita, tapi saat kau tidak lagi butuh mereka untuk merasa utuh. Nadia menatap cermin besar di sudut ruangan butiknya yang baru. Di depannya tergantung rapi mukena putih bersih, dengan detail bordir halus yang mencerminkan kesucian dan harapan. Bukan mukena lama yang robek dan penuh bekas luka, ini adalah simbol kelahiran baru, lembaran baru hidup yang ia ukir sendiri. Setelah semua yang terjadi, Nadia tidak hanya ingin bertahan. Ia ingin melangkah lebih jauh. Ia ingin membuktikan bahwa dari kepedihan terdalam, ada kekuatan yang lahir untuk membangun. Usaha butik syari yang ia dirikan bukan sekadar tempat menjual pakaian muslimah. Itu adalah wujud mimpi Nadia untuk memberikan ruang bagi perempuan seperti dirinya, yang pernah dikhianati, terluka, tapi tetap ingin tampil anggun dan bermartabat. Di setiap helai mukena, gamis, dan jilbab yang dipilih dengan teliti, ia menyisipkan pesan tentang keindahan iman dan keberanian. Butiknya menjadi tempat yang ramai dikunjungi, bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk berkonsultasi dan berbagi cerita. Selain mengelola butik, Nadia mulai mengisi acara sebagai pembicara motivasi. Ia diundang ke berbagai majelis taklim, komunitas perempuan, hingga seminar di kampus-kampus. Ceritanya tentang perjalanan hidupnya, dari luka pengkhianatan hingga bangkit menjadi pejuang, menginspirasi banyak wanita yang selama ini terjebak dalam kesunyian dan rasa malu. Di depan ribuan mata yang penuh harapan, Nadia berbicara dengan suara tenang tapi penuh keyakinan. Kita mungkin pernah robek, tapi robekan itu bukan akhir dari hidup kita. Yang penting, bagaimana kita memilih untuk menjahitnya kembali, dengan benang kekuatan, iman, dan cinta pada diri sendiri. Mukena putih yang kini dikenakannya dalam setiap kegiatan adalah simbol transformasi dirinya. Tidak lagi mukena yang robek dan kotor, melainkan lambang bersihnya hati dan tekad yang bulat. Setiap kali ia memakainya, Nadia mengingat perjalanan panjangnya, betapa ia pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Hidup baru Nadia bukan tanpa tantangan. Ada masa-masa sepi di tengah keramaian, saat bayang-bayang masa lalu datang menggoda. Tapi ia belajar untuk berdamai dengan luka, menjadikannya sebagai guru bukan penjara. Ia juga menyadari, kemenangan terbesar bukan hanya di pengadilan atau saat membalas dendam. Kemenangan sejati adalah ketika ia tidak lagi kehilangan jiwanya, walau dunia mencoba merampasnya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Nadia duduk di teras butik sambil menulis surat untuk anaknya. Dalam surat itu tertulis, "Nak, hidup ini mungkin tidak selalu mudah. Tapi ingatlah, ibumu pernah terjatuh dalam kegelapan. Namun aku memilih bangkit dan berjalan dengan cahaya. Jadi kapanpun kamu merasa lelah, ingatlah, kita punya mukena putih yang akan selalu melindungi kita, bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari rasa takut dan putus asa di dalam hati." Nadia menutup surat itu dengan senyum. Di balik luka dan air mata yang pernah ada, kini tumbuh bunga harapan yang mekar indah. Ia berdiri, mengenakan mukena putihnya, dan melangkah ke dalam butik yang penuh warna dan harapan. Langit sore menyelimuti kota dengan warna jingga lembut, ketika Nadia berdiri di depan butik syari miliknya. Angin membawa harum kain-kain yang tertata rapi di etalase, dan suara tawa anak-anak bermain di kejauhan menjadi musik pengiring kesunyian hati yang penuh syukur. Ia menatap mukena putih yang tergantung di dalam toko, simbol perjalanan panjang yang sudah ia lalui. Dari sebuah robekan kecil di tanah suci yang mengoyak hati, hingga menjadi sebuah kehidupan baru yang ia rajut sendiri, dengan benang keberanian, iman, dan cinta pada diri sendiri. Nadia tak lagi menjadi korban. Ia adalah pejuang, seorang wanita yang memilih berdiri tegak meski dunia pernah berusaha menjatuhkannya. Perjalanan itu tidak mudah, tapi setiap luka mengajarkannya arti kesabaran dan kekuatan yang sesungguhnya. Kini, ia membagikan kisahnya kepada perempuan-perempuan lain yang juga terluka, agar mereka tahu bahwa di balik setiap robekan, ada kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, dan bahwa rumah sejati adalah ketika kita menerima diri sendiri, membangun hidup dengan tangan kita sendiri, dan berjalan di jalan yang Allah ridha. Sambil menutup pintu butik,
Nadia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Dan yang terpenting, jiwanya tetap utuh, penuh harapan, dan siap menyambut masa depan. Dalam keheningan itu, Nadia tersenyum. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari rumah yang benar-benar miliknya.